memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Silakan sekolah, siapkan. Bersedia. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, Ibu coba absen dulu ya. Amanda Patricia, Afinda Febrianti, Ayuna Putri Agnes ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba periksa dulu masih ada sampah tidak di bawah mejanya. Kalau ada, diambil, simpan dulu di bawah lagi, nanti selesai pembelajaran baru dibuang sampahnya. Materi yang akan kita bahas ini itu adalah sambungan dari materi sebelumnya. Nah, Ibu harapkan kalian bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya karena materi ini itu akan kita temui di ujian kompetensi kejuruan atau UKK. Nah, jadi diharapkan kalian semua mengerti dan bisa memahami materinya sehingga pada saat UKK nanti dapat menjawab soal-soal UKK tentang kas kecil ini dengan baik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengelolaan dana kas kecil metode Impres. Nah, ada yang masih ingat apa itu metode Impres? Ya, Bella. Metode Impres adalah metode pengelolaan dana kas kecil dengan ketentuan jumlah dana kas kecil selalu tetap sehingga setiap pengeluaran dana kas kecil tidak akan langsung dicatat, tetapi hanya dikumpulkan bukti-bukti transaksi pengeluarannya saja. Ya, benar sekali. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mempelajari pengelolaan dana kas kecil metode fluktuasi menggunakan model pembelajaran PBL, maka kalian semua itu dapat yang pertama menemukan pengertian metode fluktuasi dan yang kedua mengemukakan prosedur pencatatan metode fluktuasi. Penilaian yang akan kita lakukan di dalam pembelajaran hari ini itu ada 3. Yang pertama untuk penilaian pengetahuan kita akan lakukan di akhir pembelajaran yaitu proses menggunakan quizzes. Hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan dana kas kecil metode fluktuasi. Nah, apa itu metode fluktuasi? Kita saksikan video berikut ini. Oke, baik. Nah, dari video tadi, apa yang dapat kita analisis? Ada yang mau mengajukan pendapat? Maka diberi jatah untuk membeli perlengkapan sekolah dan uang tabungannya, tetapi kebutuhannya tidak selalu sama dengan jumlah pengeluaran. Nah, dari video tadi itu antara Raka dan Ani itu sama-sama membeli alat tulis menggunakan uang tabungan mereka. Bedanya Ani membeli alat tulis, setelah itu uangnya dikembalikan lagi atau dimasukkan kembali ke dalam tabungannya. Nah, baiklah. Sekarang kita perhatikan video pembelajaran mengenai pengelolaan dana kas kecil metode fluktuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang menyusun laporan dana kas kecil metode fluktuasi. Ada yang tahu nggak sih apa itu metode fluktuasi? Ayo kita bahas bersama-sama. Metode fluktuasi atau fluctuation fund method atau berubah-ubah
atau tidak tetap adalah suatu metode pengelolaan. Oke, baik. Setelah kita melihat video materi tentang pengelolaan dana kas kecil metode fluktuasi. Nah, jadi apa itu metode fluktuasi tadi? Metode fluktuasi itu sama dengan berubah-ubah atau tidak tetap. Nah, apa pengertiannya? Ada yang bisa? Boleh Bella, silakan. Metode fluktuasi atau berubah-ubah atau tidak tetap adalah suatu metode pengelolaan dana kas kecil dengan ketentuan jumlah kas kecil tidak tetap. Apakah masih ada yang belum mengerti tentang materi tersebut? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Boleh, Kak Iril. Bagaimana jika dana kas kecil habis sebelum akhir periode, Bu? Nah, jika dana kas kecil habis sebelum akhir periode, maka akan dilakukan pengisian kembali dana kas kecil. Berikutnya, Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD. Ibu bagikan ya. Kelompok 1 Ayuna, Maizura, Nuraini, Putri Nur Hasanah. Membagikan LKPD, jadi kalian kerjakan lembar kerja 1 di dalam kelompok kalian masing-masing. Setelah itu kita akan maju satu-satu per kelompok untuk membacakan hasil kerjanya. Oke, kelompok mana yang udah selesai? Kelompok 2 silakan maju. Kuali pemakaian kas kecil metode fluktuasi beban baterai Franco di debit 225.000, kas kecil di kredit 225.000. Analisisnya untuk tanggal berikutnya yaitu tanggal 4, 10, dan 12 di mana kas kecil digunakan untuk membayar berbagai transaksi. Baiklah, dari kelompok yang lain ada yang bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa pada metode fluktuasi setiap terjadi pengeluaran langsung dicatat, sedangkan pada metode invest tidak dicatat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pada metode fluktuasi, setiap terjadinya pengeluaran langsung dicatat karena seorang administrasi kantor atau sekretaris dapat mengetahui berapa saldo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan post test menggunakan Quizizz. Silakan keluarkan HP-nya masing-masing. Boleh keluarkan HP-nya. Ibu akan mengirimkan link Quizizz-nya ke grup WA kelas. Oke, boleh dicek.
dari post-test kita hari ini menggunakan quizzes. Di peringkat 3 itu ada Khairil Aswandi. Beri tepuk tangan. Peringkat kedua tertinggi itu ada di Darotu Sofi. Beri tepuk tangan. Dan peringkat pertama yang paling tertinggi skornya untuk post-test hari ini yaitu Hendafi. Beri tepuk tangan. Oke, baik. Sudah selesai kode belajar, kita sudah diskusi, kita juga sudah menggunakan post-test dengan aplikasi Quizzes. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Nah, terus bagaimana dengan materinya? Sudah mengerti semua dengan materinya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Baik. Kita tarik kesimpulan dulu dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, dari materi yang kita bahas hari ini tentang pengelolaan dana kas kecil metode fluktuasi. Nah, jadi kita tarik kesimpulan. Metode fluktuasi itu adalah pengelolaan dana kas kecil yang selalu berubah-ubah. Nah, kenapa saldo kas kecilnya selalu berubah-ubah? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Nah, boleh Lisma. Karena pengisian kas kecilnya selalu dalam jumlah yang sama. Oke, kita selesai materi kita hari ini. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita masih berlanjut tentang metode fluktuasi. Kita masuk ke pencatatannya sampai ke laporan mutasi dana kas kecil metode fluktuasi. Nah, untuk itu kalian baca-baca kembali bukunya di rumah. Nah, ada tugas yang Ibu bagikan di kelompok, silakan dicari sehingga minggu depan kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan efektif. Ada pertanyaan? Sudah. Baik. Nah, sebelum Ibu tutup, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat dulu. Oke, masih ingat tepuk semangat? Masih. Oke, tepuk semangat. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.